Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2 tentang proses pernafasan pada hewan. Setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan proses pernafasan pada hewan. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir kepada Allah. Berzikir artinya mengingat Allah. Kita harus mengingat Allah di setiap waktu. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran teman-teman hari ini akan berkaitan dengan ayat yang akan saya sampaikan, yaitu surah Al-An'am ayat 38. Dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Dari ayat ini didapatkanlah bahwa umat-umat di dunia ini bukan hanya saja manusia, tapi juga hewan. Baik hewan maupun manusia, semuanya tertulis dalam kitab Allah, dan nanti kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar ketika hari pembalasan. Seperti itulah teman-teman. Minggu lalu kita sudah belajar proses pernafasan pada manusia. Siapa yang masih ingat proses pernapasan pada manusia? Ada 2 tahapnya. Ya, benar sekali. Ada tahap inspirasi. Manusia menghirup oksigen. Kemudian ada tahap ekspirasi. Manusia mengeluarkan karbon dioksida. Sama seperti manusia, hewan juga bernafas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Cuma organ ataupun caranya yang sedikit berbeda. Hari ini kita akan belajar proses pernafasan pada beberapa hewan. Yang pertama, kita akan membahas proses pernafasan pada cacing tanah, kemudian pada serangga, pada ikan, pada kata atau amfibi, pada ular atau reptil, dan terakhir pada
burung atau aves. Sedangkan pada mamalia sudah diwakilkan dengan pernapasan pada manusia. Oke, kita lanjut ya. Halo teman-teman, namaku Cingcing si cacing tanah. Tadi Ustazah Dila memintaku untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara aku bernafas. Sama seperti teman-teman, aku bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hanya saja organnya dan caranya sedikit berbeda. Aku bernafas menggunakan permukaan kulitku. Permukaan kulitku selalu lembab, basah dan berlendir. Fungsinya untuk mempermudah menyerap oksigen. Ayo, siapa teman-teman yang pernah mengambil aku dari dalam tanah ketika aku sedang main-main? Pasti tangan teman-teman akan merasakan tubuhku yang lembab dan berlendir, ya kan? Teman-teman, lain kali kalau sedang main-main, aku jangan diambil ya. Aku kan ingin main-main juga di dalam tanah. Oke, aku akan menjelaskan bagaimana cara aku bernafas. Ini aku perlihatkan gambar bagian dalam tubuhku. Oksigen nanti akan diserap oleh permukaan kulit tubuhku dari udara. Kemudian oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ada darah. Darahlah yang nanti akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen di dalam tubuhku itu akan digunakan untuk mengubah makanan menjadi energi. Sisanya nanti ada namanya si karbon dioksida. Karbon dioksida juga nanti akan dibawa darah di dalam pembuluh darah menuju permukaan kulit untuk dikeluarkan. Seperti itulah cara aku bernafas. Mudah bukan? Halo teman-teman, namaku Gaga si serangga. Tadi si Cingcing pasti sudah menjelaskan kan kepada teman-teman bagaimana cara dia bernafas. Sekarang aku ingin menjelaskan juga kepada teman-teman bagaimana cara aku bernafas. Aku bernafas menggunakan trakea. Tapi trakeaku beda dengan trakea pada pernafasan manusia. Karena aku tidak punya paru-paru, trakealah yang akan menggantikan kerja paru-paru. Di dalam tubuhku, trakea ini bercabang menjadi trakeolus. Sama seperti pada manusia. Pada manusia, trakeanya bercabang menjadi bronkus. Benar sekali. Baru bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Dan di ujungnya ada si alveolus. Kalau pada tubuhku, trakeaku bercabang menjadi trakeolus. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Di bagian samping tubuhku ada lubang-lubang kecil. Namanya spiracle. Dari spiracle itulah oksigen akan masuk. Cara aku bernafas seperti ini. Oksigen akan masuk melalui spiracle ataupun lubang di samping tubuhku. Kemudian akan menuju trakea. Kemudian menuju trakeolus, yaitu cabangnya si trakea. Dan akan dibawa ke seluruh tubuh. Setelah itu, oksigen akan digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Sisanya, si karbon dioksida akan dikeluarkan juga melalui trakeolus, baru menuju trakea, baru keluar melalui spiracle ataupun lubang pada tubuhku. Seperti itulah cara aku bernafas. Blobok, 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 blobok. Halo teman-teman, aku sedang berenang.
Segarnya berenang di siang hari yang panas ini. Halo teman-teman, aku juga ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara aku bernafas. Aku, si ikan, bernafas menggunakan insang. Siapa yang pernah melihat insang? Kalau teman-teman pernah membantu bunda teman-teman membersihkan aku sebelum dimasak, pasti teman-teman pernah melihat insang. Warnanya merah dan berlembar-lembar. Oh ya, pada tubuhku insang ditutup dengan namanya tutup insang. Ketika aku bernafas, nanti tutup insang itu akan membuka dan menutup. Sudah penasaran bagaimana cara aku bernafas? Oke, akan aku jelaskan. Ketika bernafas, mulutku akan terbuka. Insangku akan menutup. Hup. Maka air akan masuk ke dalam mulutku. Lulululululu. Setelah air masuk ke dalam mulutku akan menutup. Hap! Insangku malah terbuka. Air di dalam mulutku itu nanti akan menyusuri dan akan keluar melalui insangku yang sedang terbuka tadi. Insangku itu banyak pembuluh darahnya, makanya warnanya merah. Dan nanti di pembuluh darah itulah akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap dan dibawa ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan bersama air yang keluar melalui insangku. Seperti itulah aku bernafas. Makanya kalau teman-teman memelihara aku dalam akuarium, pasti pernah melihat mulutku terbuka, mulutku tertutup. Mulutku terbuka, insangku tertutup. Mulutku tertutup, insangku terbuka. Benar atau tidak? Quebec, Quebec, Quebec. Halo teman-teman, namaku Tak si katak. Aku akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara aku bernafas. Ketika aku masih menjadi kecebong atau berudu, aku bernafas menggunakan insang karena hidupku di dalam air. Sedangkan ketika aku dewasa, aku akan bernafas menggunakan paru-paru dan dibantu permukaan kulitku. Makanya permukaan kulitku selalu lembab, basah, dan berlendir. Aku akan menjelaskan bagaimana cara aku bernafas. Oksigen akan masuk melalui lubang hidungku, kemudian menuju paru-paru. Di paru-paru terdapat namanya gelembung udara kecil, berselaput dan penuh pembuluh darah. Disitulah nanti oksigen akan diserap dan dibawa ke seluruh tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi. Sisanya karbon dioksida akan dikeluarkan. Hai teman-teman, namaku Ular. Sama seperti kalian, aku bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui lubang hidungku, menuju trakea dan menuju paru-paru. Di paru-paru, nanti oksigen dan karbon dioksida akan bertukar. Oksigen akan dibawa oleh darah tubuhku menuju seluruh tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi. Sisanya karbon dioksida akan dibawa juga oleh darah dan akan dikeluarkan melalui paru-paru, trakea, baru lubang hidungku. Seperti itulah cara aku bernafas. Sudah dulu ya, aku mau mengitari hutan ini dulu. Pipit, pipit, pipit. Senangnya terbang di langit yang indah ini. Hai, namaku Pipit, si burung. Sama seperti kalian, aku bernafas menggunakan paru-paru. Tapi ketika aku di darat, ketika aku terbang, aku bernafas menggunakan pundi-pundi udara.
Kalian penasaran kan? Ayo, akan aku jelaskan. Ketika bernafas, oksigen akan masuk melalui lubang hidungku. Lubang hidungku ada loh, letaknya di atas paruh atau mulutku. Kemudian oksigen akan melewati trakea dan lalu akan menuju sebagian ke paru-paru, sebagian lagi ke pundi-pundi udara. Di paru-paru, oksigen akan diserap dan dibawa oleh darah menuju seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan. Ketika aku terbang, aku tidak menghirup udara, melainkan aku menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udaraku. Jadi pundi-pundi udaraku ini seperti tempat penyimpanan udara ketika aku sedang terbang. Seperti itulah cara aku bernafas. Keren bukan? Masya Allah, Allah menciptakan hewan-hewan di dunia ini sesuai kebutuhan hidupnya. Hoi, hoi, hoi. Demikianlah Pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit, serangga menggunakan trakea, ikan dengan insang, amfibi bernafas dengan insang, paru-paru dan permukaan kulit, reptil dengan paru-paru, burung dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, dan manusia bernafas dengan paru-paru. Aku malu. Aku tidak ingin menampakkan diriku. Baiklah. Ustazah Dila punya tugas untuk kalian semua. Tugasnya ini. Teman-teman pasangkanlah kata pada bagian A dengan kata pada bagian B. Contohnya, pada bagian A paru-paru. Dia dipasangkan dengan ular karena ular bernafas dengan paru-paru. Seperti itulah cara mengerjakan tugasnya. Aku malu. Aku mau cepat-cepat aja. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Udah dulu ya, aku mau tidur siang. Wow. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.